Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lapangan 99 dimanapun kalian berada. Semoga malam hari ini kita masih diberikan sebuah kesehatan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan. Itu harapan yang kita harapkan semua, karena bagaimanapun tanpa ridhonya, apapun yang kita lakukan itu tidak akan mendapatkan sebuah keberkahan. Nah, untuk di kesempatan malam hari ini tentu kita masih membahas yang berkaitan dengan monetisasi, mengingat channel YouTube Dafa Hemlet 99 kita ini masih dalam proses peninjauan oleh pihak YouTube. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang ditinjau? Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan semua, karena bagaimanapun juga ini adalah channel milik kita bersama. Maka dari itu saya rasa ini sangat penting ketika teman-teman juga mengetahui. Nah, tentu di sini ada yang namanya, kita buka kebijakan monetisasi YouTube ya. Nah, untuk kebijakan ini ya, kita akan klik karena sekarang poinnya adalah channel YouTube Dafa Hemlet 99 ini sedang dalam peninjauan oleh pihak YouTube ya. Nah, kemudian ini kebijakan monetisasi channel YouTube ini berlaku dari saudara-saudara kita yang memang tinggal di wilayah peperangan seperti Rusia dan Ukraina yang sekarang sedang terjadi. Nah, kemudian kita harus mengetahui jika Anda melakukan monetisasi di YouTube, channel Anda harus mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan ini meliputi pedoman komunitas persyaratan layanan dan hak cipta YouTube serta kebijakan program Google AdSense. Nah, jadi di sini saya akan satu persatu untuk membahas masalah ini, karena kalau kita bahas di waktu yang sama tentu ini akan sulit dimengerti ya, seperti itu sahabat. Nah, yang pertama tentu pedoman YouTube ataupun syarat ya, salah satu syarat tentu kita harus mematuhi pedoman komunitas ya. Kita scroll saja ke bawah. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Meninjau, kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjauan kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini, titik 2. Nah, konten di sini mencakup pertama yaitu tema utama. Ya, tema ini mungkin dari apa yang namanya bisa dikaitkan dengan judul, dengan thumbnail, ya, dan lain sebagainya, ataupun tema isi video yang memang kita buat, ya. Di sini memang ada bahasa yang namanya clickbait. Nah, clickbait ini kalau dulu itu diperbolehkan, tetapi di sini, ya, kita balik lagi, pertinjauan kami memeriksa kepatuhan konten yang menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjauan kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini, titik 2. Yang pertama, tema utama ya. Nah, kemudian untuk yang keduanya adalah video yang paling sering ditonton ya. Teman-teman ini harus perhatikan selama masa peninjauan. Kenapa? Saya pribadi selalu menegaskan kepada teman-teman ketika sudah memenuhi 1000 subscribe, ayo kita kejar, kita bangun yang namanya algoritma. Kenapa? Algoritma ini adalah sebuah kepercayaan YouTube kepada kita yang memungkinkan besar video kita ini akan direkomendasikan ke channel-channel yang sudah besar tentunya ya. Karena bagaimanapun juga channel DH99 ini masih baru lahir, belum bisa ngerangkak ya, apalagi untuk berjalan masih oe-oean saja, seperti itu kalau kita analogikan seperti bayi. Nah, jadi di sini yang kedua yang saya perlu tekankan lagi kepada teman-teman yang memang merasa menjadi sebuah bagian dari tim, saya rasa ini harus ditingkatkan lagi agar supaya memang
monetisasi ataupun program pendaftaran Google AdSense-nya untuk lolos ke arah monet ataupun pembayaran, ini bisa lolos teman-teman. Karena di sini sudah jelas ya. Di sini sudah jelas mereka meninjau dari video yang paling sering ditonton. Ya. Nah, di sini ada asumsian apakah itu melalui booster atau di sini alami seperti itu. Ya. Insya Allah di channel Dapat Ahmad ini ada juga yang melalui booster, ada yang memang tumbuh dengan alami. Ya, dan saya nggak perlu sebutkan satu persatu video mana saja yang memang tumbuh dengan alami seperti itu. Ya, jadi saya berharap teman-teman sekali lagi yang merasa menjadi bagian daripada tim, share dan share ketika ada video, baik itu yang baru diupload maupun yang sudah lama diupload. Kenapa? Karena ini adalah salah satu persyaratan lolosnya peninjauan ketika pendaftaran monetisasi seperti itu, sahabat. Nah, jadi jangan berpikir saat ini kita belum mendapatkan uang. Ya, jangan selalu berpikir saat ini kita padat dengan kesibukan. Ya, kenapa saya berkata seperti ini? Karena bagaimanapun juga sesibuk apapun kita, share video dalam YouTube ataupun channel YouTube kita ini tidak memakan waktu berjam-jam, teman-teman. Kenapa saya tegas-tegasan seperti ini? Karena yang saya pikirkan ini adalah bukan sekedar untuk pribadi saya, sahabat, ya, melainkan untuk keseluruhan. Ya, saya pribadi tentunya, teman-teman yang lainnya juga. Nah, artinya karena kita berbicaranya sebagai tim, maka dari itu kita harus berpikir lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas kita memikirkan kepentingan pribadi. Ya, nah maka dari itu, sekali lagi, video yang paling sering ditonton ini adalah salah satu syarat lolosnya ya peninjauan channel yang sedang dalam pengajuan. Nah, bagaimana channel kita bisa lolos ketika memang video yang telah kita upload ini tidak di booster melalui share ya. Booster di sini catatan bukan sekadar kita nonton sendiri saja, melainkan booster bisa via share di media sosial kita yang lainnya seperti itu, sehingga orang-orang lain bisa menonton seperti itu, teman-teman. Makanya nanti akan saya buatkan schedule, tapi dengan catatan kita harus memiliki kesepakatan bersama dulu. Karena bagaimanapun ketika kita bikinkan schedule-nya, bikinkan konsepnya, bagaimana caranya untuk membesarkan ini channel, ketika tidak memiliki kesepakatan bersama, artian depan iya, belakang tidak, ini akan sangat percuma seperti itu. Oke, next yang ketiga, ini video terbaru. Video terbaru tentu yang namanya ketika kita terjun ke dunia konten kreator, kita ini dituntut terus-menerus setiap hari update video-video ataupun konten-konten yang baru. Nah, maka dari itu, saya sering kali mengajak teman-teman, ayo kita bikin konten. Ayo kita bikin konten bagi teman-teman yang memang memiliki waktu yang luang. Artinya saya tidak mau mengganggu aktivitas inti, karena bagaimanapun sekali lagi saya tegaskan channel YouTube Dapat Ahmad 9 ini belum, ya sekali lagi belum lolos monetisasi, ya masih dalam pengajuan. Nah maka dari itu sementara ini saya coba berusaha untuk fleksibel, karena bagaimanapun juga kita memiliki sebuah pos yang harus kita penuhi, ya. Makanya saya berharap bagi teman-teman yang memang memiliki waktu luang, agar supaya bisa update video terbaru, saya berharap teamwork-nya ataupun kerjasamanya ini harus ditingkatkan kembali seperti itu. Tujuannya apa? Balik lagi, ya, balik lagi, yaitu tadi agar supaya channel kita ini bisa di-approve seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak di-approve, ya apa yang mau kita dapatkan? Kita harus mengingat ketika kita mengejar 1000 subscribe,
begitu luar biasa perjuangan teman-teman untuk mendapatkan sebuah subscribe. Bahkan bukan sekedar orang yang kita kenal saja, melainkan orang yang tidak kenal saja kita todong untuk melakukan subscribe seperti itu. Nah, kita harus mengingat perjalanan sebelum mencapai 1000 subscribe ya. Nah, untuk saat ini kita memang dituntut untuk memenuhi ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Next ke yang ketiga, keempat, proporsi waktu tonton terbesar. Nah, proporsi waktu tonton terbesar ini adalah salah satu syarat untuk di-approve-nya sebuah channel YouTube yang sedang melakukan pendaftaran ke AdSense ataupun Monet ya. Nah, proporsi ini waktu tonton terbesar. Nah, makanya saya sering katakan juga ke teman-teman, ayo bukan sekedar klik subscribe doang, minimal, sangat minimalnya banget tonton 1 menit atau 2 menit lah ya. Kenapa? Karena di bawah 1 menit ini akan dianggap spam oleh pihak YouTube ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman ya, daripada kita memberikan uang melalui tonton video orang lain ya, yang belum tentu kita juga merasakan itu semua ya, walaupun memang itu video kita ya bertuju atau mungkin sering lagi tampil saya barangkali ya, itu jauh lebih baik ketika kita memberikan uang melalui nonton video orang lain ya. Karena kenapa? Semakin banyak kita nonton, jangan orang yang jauh dulu lah ya. Channel Kang Deddy Mulyadi sendiri saja, kita sering menonton, apakah kita mendapatkan rasanya ya dari segi nominalnya. Nah, itu pertanyaan yang sederhana teman-teman ya, sehingga kita mengikuti, kita apapun yang beliau update kita langsung klik gitu kan. Nah, ini harus jadikan pertimbangan gitu kan. Nah, ketika kita nonton channel kita sendiri, tentu ini akan ada yang kita dapatkan, yaitu angka-angkanya seperti itu. Semakin waktu tontonnya besar ya, balik lagi hasilnya pun akan semakin besar ketika catatannya setelah approve Google AdSense ataupun pendaftaran Google AdSense maupun juga monetisasi. Pertanyaan yang muncul, ya sudahlah, nanti ini saja, bagaimana kalau misalkan setelah monetisasinya selesai baru kita gas habis-habisan. Itu saya simpulkan pertanyaan ataupun pemikiran yang sangat-sangat ficik bagi saya. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini mau berperang tanpa latihan dulu, sahabat. Ya tentu ketika kita berangkat ke medan perang, tentu kita akan dibekali persenjataan dan lain sebagainya, termasuk logistik, sahabat ya. Jadi jangan sampai nunggu dulu monetisnya selesai baru kita gas habis-habisan. Nah, ini saya sangat tidak merespon ya perihal yang seperti ini. Kenapa? Karena mohon maaf, yang tadi saya katakan, ayo bangun algoritmanya dari sekarang agar supaya YouTube ini memberikan sebuah kepercayaan besar kepada channel YouTube Dafamet 99. Jadi sekali lagi, dalam poin keempat ini saya ulangin, teman-teman DH99 apabila merasa menjadi bagian daripada tim DH99, mari ya, minimal sehari 2 video dari 0 detik sampai dengan akhir ya. Minimal ya, saya kasih target teman-teman minimal 2 video dari 0 detik sampai akhir ya. Syukur-syukur bisa menjadi booster juga ya, artinya bisa lebih daripada 2 video teman-teman dengan berbagai akun tonton YouTube ya, seperti itu teman-teman. Jadi kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, akan saya bahas dulu dari seputaran ini ya. Metadata video dalam kurung termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi ya. Nah, mungkin ini salah satu teknis yang harus memang saya kembangkan lagi karena sementara ini admin masih dipegang saya ya. Jadi artinya untuk judul, untuk thumbnail ya, dan deskripsi
ini jangan sampai ada yang dikosongkan, dan buat thumbnail semenarik mungkin agar supaya orang lain terpikat untuk masuk ke konten yang kita buat ya. Nah, untuk tema poin yang pertama itu sudah saya perbaharui dari tentang channel YouTube DH Semen-Semen ini apa sih ya, mengeksplor apa saja ya. Nah, di situ saya sudah ubah semuanya, bukan sekedar helm ya, banyak tema-tema yang lain selain helm, sahabat. Nah, maka dari itu terakhir yang ingin saya sampaikan, apabila mohon maaf kita merasa menjadi bagian dari tim 7 ini, mari kita kembangkan sebelum orang lain, kita kembangkan dengan diri kita masing-masing. Kita jadi buzzer juga ya, agar supaya baik lagi video yang paling sering ditonton, kemudian juga waktu terbesar ya, video waktu terbesar ya yang ditonton tentunya ini bisa terpenuhi agar supaya monetisasinya ini segera selesai, sahabat ya. Nah, mohon maaf sekali lagi apabila memang ada beberapa penekanan-penekanan yang dirasa mungkin ini bagian daripada tanggung jawab saya, sahabat ya. Karena bagaimanapun sekali lagi esensinya saya terkait dengan channel YouTube DAVMS 9 ini sudah tidak merasa memiliki secara pribadi, melainkan saya sudah merasa ini adalah channel kita semua, channel milik bersama, sehingga saya berkewajiban untuk mengingatkan teman-teman semua, karena bagaimanapun ketika berhasil pendaftaran Google AdSense maupun monetisasi, kita semua akan merasakan manisnya seperti itu. Jadi ayo mari berjuang bersama, eratkan lagi pegangan tangan kita agar supaya kita jauh lebih solid. Karena bagaimanapun teman-teman, sering saya sampaikan ketika salah satu pimpinan dulu waktu saya bekerja menyampaikan bagaimana caranya gelas di meja saya ataupun di meja lain ya bisa pindah ke meja saya. Artinya di situ kita harus telunjuk kita sakti, sahabat. Jangan sampai, mohon maaf saya harus katakan, jangan sampai hidup kita seumur hidup itu ada di ujung telunjuk orang lain ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf apabila memang narasinya agak sedikit pedas barangkali ya, karena yaitu tadi obat tidak ada yang enak ya, obat semua rasanya tidak enak, tetapi insya Allah dengan tidak enaknya suatu obat itu akan memberikan kesembuhan kita ya dari penyakit yang menghinggap di tubuh kita. Apa penyakit manusia? Malas, jenuh, ngoyo ya. Nah, ini ya yang selalu penyakit yang selalu ada di tubuh kita. Nah, sekarang mindsetnya kita balikan, bagaimana caranya kita menguasai rasa malas, bagaimana caranya kita menguasai rasa jenuh, bagaimana caranya kita menguasai rasa malu dan lain sebagainya. Jangan terus-menerus kita dikendalikan oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan. Demikian mungkin untuk poin-poin yang berkaitan dengan peninjauan channel ya saat pendaftaran. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dengan positif. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita ataupun saya pribadi ingin maju bersama, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah mendapatkan hasil, semua rasa capek, rasa jenuh, rasa malas dan lain sebagainya itu akan terlupakan, bahkan bisa terobati. Demikian, selamat malam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.